Kalau untuk angkatan pertama, kita lebih spesifik untuk teman-teman pengurus ranting dan PAC. Kemudian juga angkatan kedua. Nah, angkatan ketiga, kita tambah skema untuk badan dan sayap partai. Yang mereka mampu mengkonter terhadap isu-isu atau kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi Pancasila. Diwujudkan menjadi kenyataan, maka selesailah pemilu itu. Sudah pasti menang. Pendidikan kader Pratama Angkatan 3 periode 2019-2024 berbeda dari Angkatan 1 dan Angkatan 2 sebelumnya. Dikarenakan Angkatan 3 kali ini lebih eksklusif, di mana para peserta didik dari badan dan sayap partai, diantaranya perwakilan dari Baitul Muslimin, Relawan Demokrasi, Baguna, Bapilu, dan Badiklat. Pendidikan yang dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 20 dan tanggal 21 November 2021 di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis Kabupaten Tangerang, Banten. DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang menghadirkan narasumber yang mumpuni, diantaranya Haji Asep Rahmatullah, Sekjen DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Dr. Sirmaji, Bambang Romada, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang dan juga Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. Sabtu Minggu ini kita melaksanakan PKP angkatan ketiga dan alhamdulillah acara berjalan lancar walaupun biasa diisi oleh hujan. Dan seperti biasa proses dari awal kita terapkan prokes ketika peserta masuk ke sini. Dan tadi beberapa narasumber sudah mengisi materi. Kalau untuk angkatan pertama kita lebih spesifik untuk teman-teman pengurus ranting dan PAC. Kemudian juga angkatan kedua. Nah, angkatan ketiga kita tambah skema untuk badan dan sayap partai. Dan hari ini ada teman-teman dari badan seperti Baitul Muslimin, kemudian ada Relawan Demokrasi, kemudian ada perwakilan dari Baguna, kemudian ada dari Bapilu, Badiklat. Ini lebih berwarna lah, karena memang sesuai target kerja kami DPC Partai. Dalam 3 angkatan ini bisa mengakomodir 104 ranting, 13 kecamatan dan badan sayap partai yang ada di DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang mengikuti seluruh kegiatan proses pendidikan kader pertama. Karena nanti ketika DPD mengadakan ataupun melaksanakan kaderisasi tingkat madya, nanti akan kita utus dari 3 angkatan ini yang terbaik untuk mengikuti pendidikan kader madya yang akan dilaksanakan oleh DPD partai. Gatot Wibowo menambahkan adapun materi pembelajaran yang diberikan diantaranya transformasi sosial Pancasila, sejarah partai, metode berpikir Bung Karno, analisis sosial, dan pemetaan lapangan. Untuk materi pendidikan kader pertama ini selain pengenalan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, kita juga memberikan pendidikan tentang Pancasila dari mulai proses lahir Pancasila pada sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei berproses menjadi 1 Juni. Itu kan bagian dari sejarah lahirnya Pancasila ketika sidang BPU PKI pada tanggal 29 dan ketika tanggal 1 Juni Bung Karno menyampaikan ide dan gagasannya tentang Pancasila. Dan seiring waktu kemudian kelompok Islam menawarkan pada tanggal 22 Juni agar dimasukkan syariat Islam untuk para pemeluknya. Kemudian perwakilan dari Indonesia Timur juga protes terhadap itu dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus ini menjadi utuh ya Pancasila yang hari ini. Namun dalam prosesnya juga dalam urutan sila ini juga berproses gitu. Prinsipnya Pancasila yang kita sampaikan adalah dari mulai proses lahirnya itu sendiri dan menjadi fundamentalis pegangan bangsa Indonesia bahwa Pancasila itu menjadi final mengikat ideologi pemersatu dari bangsa Indonesia itu sendiri. Terkait materi pembelajaran, Haji Asep Rahmatullah menuturkan dirinya memberikan materi pemahaman lahirnya Pancasila yang dimaksudkan para peserta didik dapat mengcounter isu-isu tentang ideologi bangsa. Pada umumnya, termasuk kita semua, bahwa dulu zaman sekolah itu hanya diberikan pemahaman Pancasila yang seperti urutan-urutan yang kita pahami sekarang. Sementara kita tidak pernah diberikan pemahaman tentang lahirnya Pancasila. Padahal Pancasila itu kan ada 3 tahapan, yaitu tanggal 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan terhadap konteks lahirnya sejarah daripada Pancasila. Yang pertama adalah
Kausa primanya adalah pidatonya Bung Karno di depan BBPK waktu itu. Dan inilah bagian daripada pendidikan kader Pratama itu untuk diberikan pemahaman dan pengayaan terhadap pengetahuan terhadap lahirnya Pancasila. Ya artinya kan banyak sekarang itu ada paham-paham yang memang ingin merubah ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nah sehingga kader-kader yang memang pada dasarnya mereka adalah struktural partai di tingkat PAC dan ranting, yang mereka mampu mengcounter terhadap isu-isu atau kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi Pancasila yang kita anut sekarang gitu kan. Nah sehingga dengan pendidikan kader ini bagian daripada mereka mampu menjelaskan kepada masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Berbeda dengan Dr. Andes Dirmaji, dirinya mengatakan kegiatan pendidikan kaderisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas personal ataupun organisasi partai, dan bila pendidikan kader Pratama diimplementasikan di lingkungan, pemilu 2024 dipastikan PDI Perjuangan meraih kemenangan. Ya, jadi saya bersyukur bahwa di Tangerang telah giat melakukan kaderisasi, karena dengan pendidikan kader inilah kita bisa meningkatkan kualitas personal partai maupun organisasi partai, baik secara ideologis maupun secara kompetensi untuk pergerakan. Dan sebagai wujud dari rasa syukur itu, maka saya hadir walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Program untuk 2024 itu tadi saya katakan, lakukan trias dinamika partai. Kalau kader-kader kita itu memetakan wilayah secara tepat dan kemudian secara tepat dan lengkap, komprehensif, dan kemudian menugaskan kader-kader yang tepat pula, dan itu dibumikan, diwujudkan menjadi kenyataan, maka selesailah pemilu itu, sudah pasti menang. Gatot Wibowo berharap para kader yang telah mengikuti pendidikan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi kader yang disiplin, royal, dan ikhlas. Ya, saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengisi materi tentang analisa sosial. Ya, tentang pemetaan politik yang ada di wilayah Kota Tangerang terkait demografi, terus ya pemetaan secara umum lah. Termasuk mungkin menjelang pemilu 2024 target politiknya seperti apa. Prinsipnya pemetaan materi ini, analisa sosial ini terkait pemetaan politik yang ada di wilayah teman-teman. Dan teman-teman ini kan semua wakili wilayah mereka masing-masing. Mereka harus bisa membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan syukur alhamdulillah hari ini sebenarnya kader-kader PDI Perjuangan di Kota Tangerang sudah juga banyak yang menjadi ataupun terpilih menjadi RT, RW di wilayah mereka. Dan ini membuktikan bahwa kehadiran kita diakui oleh masyarakat Kota Tangerang. Harapannya kepada teman-teman kader-kader PDI Perjuangan yang telah mengikuti PKP dari mulai angkatan pertama, kedua, dan ketiga hari ini, tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, aktualisasikan dalam kehidupan kawan-kawan, dan menjadilah kader yang disiplin, loyal, dan ikhlas terhadap partai.